Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galang Arga Fergiawan dengan NIM 23050400053. Hari ini kita akan membahas tentang cara mengulir dalam menggunakan tab. Yuk langsung saja ke materinya. Nah, yang pertama tuh ada apa itu tab? Tab adalah sebuah alat pemotong atau cutting tool yang digunakan untuk membuat ulir dalam pada suatu benda kerja. Biasanya pada lubang yang sudah dibor sebelumnya. Proses pembentukan ulir menggunakan tab disebut tapping. Alat ini biasanya terbuat dari baja kecepatan tinggi, high speed steel HSS, atau karbida karena membutuhkan ketahanan aus dan kekuatan yang tinggi saat memotong logam. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian tab. Yang pertama, ada rahang pengunci. Rahang pengunci berfungsi menjepit bagian square pada tab agar tidak selip, menjaga posisi tab agar tetap senter dan tegak lurus dengan benda kerja, serta menyalurkan torsi dari tab wrench atau mesin ke tab. Dengan cengkeraman stabil, rahang pengunci membantu menghasilkan ulir presisi dan mencegah kerusakan tab. Badan tengah atau middle body. Badan tengah adalah bagian di antara pengunci dan pegangan. Fungsinya yaitu untuk mengikat tab agar tidak longgar, serta menjaga posisi tab tetap lurus supaya ulir yang dihasilkan rapi dan presisi. Bagian ini menentukan kualitas ulir sekaligus ketahanan tab terhadap beban potong. Pegangan atau handle. Pegangan adalah alat bantu yang digunakan untuk menjepit dan memutar tab saat membuat ulir dalam. Fungsinya memudahkan pemberian torsi putar. Dengan adanya handle, operator dapat lebih mudah mengendalikan putaran maju mundur tab dan mengurangi resiko tab patah akibat salah arah atau torsi berlebih. Tanpa handle, proses mengulir akan sulit dilakukan dan hasil ulir bisa menjadi kurang baik. Sang adalah bagian batang lurus yang terletak di atas ulir pemotong. Bagian ini umumnya terbentuk silinder dengan ujung berbentuk kotak. Fungsi utama sang adalah sebagai pegangan atau tempat menjepit tab pada pegangan atau handle. Bagian kotak di ujung sang dirancang agar bisa dikunci dengan kuat, sehingga tab tidak berputar bebas atau selip saat digunakan. Selain itu, sang juga berfungsi menyalurkan torsi atau gaya putar dari handle menuju bagian pemotong tab sehingga proses membuat ulir dapat berjalan lancar. Len adalah bagian sempit di antara dua alur pada ulir tab yang tidak ikut dipotong untuk jalur pembuangan. Fungsinya yaitu untuk menjaga kekuatan ulir pemotong, menahan beban potong, serta membantu mempertahankan bentuk ulir agar hasilnya presisi. Trit atau ulir. Trit adalah bagian bergigi spiral yang berfungsi sebagai pemotong utama untuk membuat ulir dalam pada lubang benda kerja. Bagian ini berbentuk sama seperti ulir baut, namun memiliki sisi tajam yang berperan sebagai mata potong. Fungsi utama trit pada tab adalah memotong material secara bertahap sehingga terbentuk alur ulir sesuai ukuran tab. Chamber adalah bagian ujung depan tab yang berbentuk tirus atau meruncing. Fungsi chamber adalah untuk mempermudah masuknya tab ke dalam lubang benda kerja saat awal pemotongan, mengurangi beban potong secara tiba-tiba, serta menjaga agar proses pembentukan ulir lebih halus dan tidak merusak material.
Nah, selanjutnya ada langkah-langkah mengulir dalam menggunakan tab. Langkah pertama adalah menentukan ukuran tab dan mataber yang sesuai dengan ukuran baut atau skrup yang akan digunakan. Pemilihan ukuran yang tepat sangat penting agar ulir yang dihasilkan presisi dan kuat. Jika diameter mataber terlalu besar, maka ulir akan menjadi longgar. Sebaliknya, jika diameter mataber terlalu kecil, maka tab akan sulit masuk dan beresiko patah. Langkah kedua, menandai titik pengeboran. Menandai titik pengeboran pada benda kerja. Penandaan ini dilakukan menggunakan center punch dan palu dengan cara membuat cekungan kecil di titik yang diinginkan. Tujuannya adalah agar mataber tidak meleset ketika proses pengeboran dimulai. Langkah ketiga adalah pengeboran. Lakukan pengeboran menggunakan mataber dengan ukuran yang sudah ditentukan. Benda kerja dijepit dengan kuat pada ragum agar tidak bergerak saat pengeboran berlangsung. Pastikan pengeboran dilakukan tegak lurus terhadap permukaan benda kerja agar ulir tidak miring. Langkah keempat adalah mempersiapkan tab. Mempersiapkan tab untuk proses penguliran. Masukkan bagian square atau ujung persegi ke tab ke dalam rahang atau pengunci tab. Kemudian kencangkan dengan kuat agar tidak goyah saat digunakan. Untuk memulai proses penguliran, gunakan taper tab terlebih dahulu. Langkah kelima adalah memasukkan ujung tab. Memasukkan ujung tab perlahan ke dalam lubang yang sudah dibor sebelumnya. Pastikan posisi tab tegak lurus dengan permukaan benda kerja agar ulir tidak miring. Putar tab searah jarum jam sekitar setengah putaran. Kemudian putar berlawanan arah jarum jam sekitar seperempat putaran. Dilakukan berulang kali sehingga proses penguliran selesai. Langkah keenam adalah memberi pelumas. Penggunaan pelumas seperti cutting oil atau oli mesin sangat dianjurkan. Pelumas berfungsi untuk mengurangi gesekan antara tab dan benda kerja, mencegah panas berlebih, dan membantu pelepasan serpihan logam melalui alur potong tab. Selain itu, penggunaan pelumas juga membuat hasil ulir menjadi lebih halus. Langkah ketujuh adalah memeriksa kualitas ulir. Memeriksa kualitas ulir dengan mencoba memasang baut atau skrup sesuai ukuran tab yang digunakan. Jika baut dapat dipasang dengan mudah, tidak longgar, dan tidak seret, maka ulir telah terbentuk dengan baik dan proses tapping berhasil dilakukan. Dan jangan lupa membersihkan gram-gram hasil tab. Kita sudah sampai di akhir. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.